Shalom adik-adik. Selamat datang dalam ibadah sekolah minggu kita pada saat ini bersama Kak Elne dan Ili. Nah adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita. Namun sebelum itu adik-adik dimohon untuk menyediakan Alkitab, kotak persembahan, berpakaian rapi, dan kalau perlu adik-adik didampingi oleh orang dewasa yang berada di rumah adik-adik. Sudah siap? Kita mulai sekolah minggu kita. Mari kita berdiri dan kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu, dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita sediakan Alkitab kita dan kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Ayo Kak Gili. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, dari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Di saat ini kembali kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Allah kekal dalam kerajaan sorga, di saat ini kami mengucap syukur bahwa Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan bersama Alkitab, bahkan mendengarkan cerita tentang Alkitab. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi anak-anak sekolah minggumu, agar senantiasa kami boleh mengerti, bahkan senantiasa boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya mari kita membuka kitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, di sana bercerita tentang Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya? Mari kita lihat video yang berikut ini. Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Galilea. Halo. Banyak orang mengikutinya karena mereka melihat mukjizat waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan duduk di sana dengan para pengikutnya. Kerumunan orang yang sangat banyak mendengarkan pengajaran dan ceritanya sepanjang hari. Mereka mendengarkan sampai menjelang malam. Dan mereka menjadi lapar. Yesus berkata pada Filipus, Di mana kita bisa membeli roti supaya semua orang ini bisa makan? Yesus memberikan pertanyaan ini pada Filipus untuk mengujinya.
Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dan kemudian Filipus menjawab, Seseorang harus bekerja selama hampir 1 tahun untuk membeli roti yang cukup untuk semua orang ini. pengikutnya yang lain yang bernama Andreas, dia adalah saudara Petrus. Andreas berkata pada Yesus, Di sini ada seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itu tidak akan cukup untuk seorang sebanyak ini. Suruhlah orang-orang itu untuk duduk. Di sini adalah tempat yang sangat berumput. ada kira-kira 5.000 orang yang duduk di sana. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu, dia mengucap syukur pada Tuhan untuk makanan itu, dan memberikannya pada orang-orang yang duduk di sana. Dia memberikannya pada mereka sebanyak yang mereka butuhkan. Semua mendapatkan cukup makanan untuk dimakan. Ketika mereka sudah selesai makan, Yesus berkata pada pengikut-pengikutnya, Kumpulkan semua potongan roti dan ikan yang tidak dimakan. Jangan membuangnya. Jadi mereka mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa dan mereka mengisi 12 keranjang yang besar dengan potongan-potongan yang tersisa dari 5 potong roti dan 2 ikan itu. Orang-orang melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus pastilah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Ketika Yesus duduk dan bicara pada kerumunan orang yang banyak itu, dan melihat mereka sangat lapar, dia tidak membiarkan orang-orang itu mencari sendiri makanannya. Yesus sangat baik dan murah hati, dan dia peduli dengan kebutuhan mereka. Tuhan peduli dan mengasihi kita juga. Dia menyediakan kebutuhan kita yang paling penting, yaitu hidup kekal melalui Yesus Kristus. Nah adik-adik, itu dia tadi cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, ternyata sangat banyak ya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, bagaimana kira-kira kita belajar dari kisah tersebut? Nah, kita boleh belajar beberapa hal. Yang pertama adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih, penuh dengan cinta dan sangat mengasihi anak-anaknya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus senantiasa memberikan apa yang anak-anaknya perlukan, bahkan lebih dari apa yang anak-anaknya butuhkan. Oleh karena itu, jangan pernah ragu sebagai anak-anak sekolah minggu bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang anak-anaknya butuhkan. Oleh karena itu, mari senantiasa mengimani bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan kemurahan. Nah, yang kedua adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Bayangkan adik-adik, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberi 5.000 orang. Nah, bayangkan, apakah itu hal yang wajar? Tentu tidak. Itu adalah hal yang mustahil. Namun, Tuhan senantiasa memberikan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Meskipun terkadang yang dipikirkan anaknya adalah mustahil. Namun bagi Tuhan kita harus tahu bahwa tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu adik-adik, jangan pernah ragu akan kasih dan cinta Tuhan, bahkan juga dengan segala mujizat-mujizat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bahkan segala hal yang mustahil bagi pikiran anak-anak Tuhan itu boleh menjadi sangat mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama dan kita imani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita akan membawa persembahan syukur kita. Kotak persembahan yang kita telah sediakan tadi kita taruh di depan. Sambil kita membawa persembahan syukur, kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Ayo Kak Gili.
Baiklah adik-adik, di saat ini kita akan masuk doa syafaat. Oleh karena itu adik-adik duduk tenang sebab kita akan menghadap Tuhan. Jadi mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur bahwa Tuhan yang boleh kembali memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh bersekutu, dan biarlah kiranya Tuhan ibadah yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu ini itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa saat yang lalu pula ya Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kiranya cerita ini, firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak sekolah minggumu, sehingga benar-benar kami boleh mampu disebut sebagai anak-anak Tuhan yang membawa terang dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi masing-masing kami dimanapun kami berada, dan biarlah kiranya Tuhan di kediaman kami masing-masing senantiasa Tuhan yang memberikan kami sehat dan kuat, memberikan kami semangat untuk terus belajar, sehingga segala harapan, kerinduan, bahkan cita-cita kami ke depan boleh kami raih bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati orang tua kami masing-masing dalam segala pekerjaan, dalam segala tugas tanggung jawab, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami, pengasuh-pengasuh sekolah minggu kami, agar senantiasa dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran, mereka pun boleh mengajar dengan baik anak-anak sekolah minggumu, sehingga senantiasa kami pun boleh menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala harapan kami ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pula yang memberkati gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, agar kami semua boleh senantiasa saling mendukung, bahkan juga anak-anak sekolah minggumu boleh aktif dalam kami menjaga kesehatan kami masing-masing, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Untuk itu mari kita berdiri dan kita menyanyi lagu Aku Cinta Yesus. Ayo Kak Gili. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami, Engkau memberkati dalam sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kami di minggu ke depan, Tuhan juga mau senantiasa memberkati. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.